Sepasang sepatu bangsawan mewah menginjak lumpur. Itu adalah pertama kalinya sang ratu datang ke medan perang. Dengan tangan bergetar, ia membuka sekotak makarun dan menawarkannya pada seorang prajurit. "Aku kehilangan jariku," ucap sang prajurit. "Kalau begitu biar aku bantu," jawabnya lembut. Ia mengambil satu makarun rasa pistachio dan perlahan menyuapkannya. Tak jauh dari situ, ia mendekati prajurit lain yang terluka. "Satu makarun stroberi pasti terasa seperti surga," ujar sang prajurit dengan senyum getir. Wanita itu memandang medan perang yang begitu kejam. Air matanya pun jatuh. Saat pulang, ia melempar kotak makarun itu dan berteriak frustasi. Sejak hari itu tekadnya berubah. Ia bersumpah akan menggenggam kekuasaan. Kelak, wanita itu dikenal sebagai penguasa besar, seorang ratu yang dijuluki Sang Maharani Agung. Namun kini ia masih seorang permaisuri muda yang terpinggirkan, hidup dalam bayang-bayang suami yang jahat. Raja itu memerintah dengan tangan besi dan menebar ketakutan. Wanita itu tahu satu-satunya cara untuk bertahan adalah merebut kekuasaan. Namun kesempatan belum datang. Sampai suatu hari, sang raja tiba-tiba jatuh sakit karena racun. Ia tersenyum samar, lalu diam-diam mulai menggalang dukungan. "Aku akan menghapus perbudakan," katanya lantang. Ucapan itu membuat para bangsawan gemetar, bukan karena kagum, tapi karena ketakutan. Mereka tidak ingin berurusan dengan raja jahat itu. Seminggu kemudian, tahta masih kosong. Para bangsawan pun akhirnya menerima wanita itu sebagai raja pengganti sementara. Namun pada saat yang sama, sang raja tersadar dari tidurnya. Tanpa menunggu lama, ia langsung memerintahkan menghukum semua juru masak karena dianggap telah meracuninya. Raja menuduh semua orang berkhianat, padahal pengkhianatan itu datang dari orang kepercayaannya sendiri yang sudah lama muak dengan perilakunya. Tak lama kemudian, wabah cacar melanda. Ketika seorang pelayan terinfeksi, sang raja memerintahkan agar ia dibuang ke hutan. Wanita itu menahan air mata dan berlari keluar istana, menyaksikan rakyat sekarat di jalanan. Hatinya hancur melihat penderitaan itu. Ia membaca buku-buku medis dan menemukan bahwa di Eropa, cacar bisa dicegah dengan menyuntikkan virus dalam jumlah kecil. Namun saat menyampaikan idenya, sang raja malah meremehkannya. "Siapa yang waras mau menyuntikkan penyakit ke dirinya sendiri?" ejeknya. Kemarahan pun meledak. "Aku akan membuktikan sendiri." Di depan semua orang dan para bangsawan, ia membiarkan virus cacar masuk ke tubuhnya. Para bangsawan mengira ia sudah gila. Sang raja bahkan memerintahkan agar ia dibuang ke hutan. Namun semalaman sang dokter berjaga di sisinya. Keesokan paginya, ia tetap hidup, membuktikan bahwa penemuannya berhasil dan ia membawa harapan baru bagi rakyat. Sayangnya, sang raja tetap tak berubah. Ia tetap memerintahkan agar semua rakyat yang terinfeksi dibuang ke hutan. Dan saat itulah wanita itu sadar, kekejaman seperti itu hanya bisa diakhiri dengan satu cara: merebut kekuasaan sepenuhnya.